sampai kita mengulang kolonialisme masa lalu gitu loh. Itu kan sudah selesai. Kita udah merdeka. 1945 kan kita sudah sepakat kita merdeka. Kalau masih bekerjanya kapital itu dengan mencari tanah murah, buruh murah, dan minta dibantu dengan kebijakan negara, nah saya kira ini yang agak berbahaya bagi kita. Generasi petani itu perlu, karena sekarang kalau misalkan petani-petani muda sekarang orang tua terus yang paling kalau mungkin nambah ke tahun, siapa lagi yang mengolah tanah kalau bukan kami yang anak muda. Kita itu semua di sini tuh lumbung padi, masa sekarang masa jadi lumbung industri gitu Mas. Sebagai seorang petani, terutama petani muda, saya yakin bahwa komitmen seorang petani muda pasti memiliki ketekunan, keuletan yang tinggi, sehingga konsep trial dan error itu pasti ada dalam sebuah proses gitu kan. Nah, kita tidak semerta-merta harus siap dengan kesuksesan, tapi harus siap juga dengan kegagalan. Dalam arti setiap kegagalan yang kita hadapi itu kita putar balikan kembali bagaimana kita mencari celah di situ. Dan latar belakang keluarga saya itu seorang petani. Dari nenek moyang dulu saya dilahirkan dari anak petani. Makanya saya ini berkecimpung di bidang pertanian, melanjutkan usaha ayah saya menjadi seorang petani. Jadi kalau ini oyong itu bisa paria itu 20 kali panen. Ya sekitar kalau misalnya 1000 tanaman kita bisa dapat 1 ton lebih. Di sini malah lebih bagus Pak hasilnya. Karena kalau di sana tuh panen tuh nggak nyampe 20 kali panen. Tanah sini sebenarnya subur, cuman petani di sini tuh tidak berani untuk berotasi tanaman seperti saya ini, sayuran. 1 petak ini saya pertama melon melon itu lebih dari 4 ton saya dapat tuh. Terus habis melon kan, karena kalau melon itu cocok di musim kemarau, panas itu, iklim panas. Musim penghujan saya pergiliran tanaman, rotasi tanaman, jadi menggunakan saya sayuran, hortikultur. Ya 100% cenderung mereka tidak setuju saya berterjun di bidang pertanian karena saya sarjana, suruh ibu suruh kerja di kantor atau apa saya. Cuman ego saya ingin menjadi seorang petani. Karena petani itu kemungkinan saya bisa sukses di bidang pertanian ini. Biarpun banyak orang yang ngomong, "Oh, sarjana ngapain jadi petani? Jangan wes kuliah." Makanya tapi saya yakin saya bakal sukses di bidang pertanian. Ya kalau saya istimewa untuk daerah itu ya saya di sini tuh ya lumayan juga sih Pak. Untuk ini ya saya penghasilan biasanya di tanaman padi saya dapat biasanya cuma 1 hektar itu dapat 30 juta, ya ini lebih dari 30 juta. Karena musim tanam sayuran itu 1 tahun tuh bisa 3 kali sampai 4 kali tanam. Regenerasi petani di sini ya ini sih Pak. Jadi kalau di sini tuh lebih baik dia bekerja di kantor daripada banding. Mungkin karena gengsi Pak. Faktornya gengsi, kotor, panas jadi petani itu. Ya jadi petani itu karena ini keperjuangan. Kalau mau jadi petani butuh perjuangan. Kalau nggak ada perjuangan ya kita yang mungkin jadi petani. Karena proses jadi petani itu lambat Pak. Sekarang model tanam padi 3 bulan. Kalau kerja di kantoran atau karyawan atau apa, 1 bulan udah dapat uang. Mungkin itu regenerasi di petani itu kenapa dia mungkin faktornya gengsi Pak. Ya kalau bagi yang kayak model saya nih, saya terutama saya petani muda ingin mengembangkannya di desa saya, Desa Muara, dan mengajak bahwa petani itu mulia. Dan cuman emang kalau di bidang ininya prosesnya sangat lama Pak. Karena lama apa? Cash flow keuangannya lambat. Makanya saya ini sekarang mulai mengajak pertanian itu di bidang sayuran agar cepat cash flow ke anak-anak muda, ayo kita bertani. Ya, kalau saya melihat kondisi pertanian di Indonesia, kita tidak sedang baik-baik saja nih ya. Artinya kita punya tantangan yang luar biasa terkait
dunia pertanian kita. Kalau saya melihat data statistik kita, ya, petani Indonesia itu didominasi oleh mereka yang berumur 44 tahun ke atas. Itu sekitar 16 juta gitu. Umur 44 tahun ke atas, bayangkan. Nah, petani mudanya yang berumur antara 35 sampai 44 itu sekitar 6 juta. Yang di bawah 35 tahun itu cuma 3 juta. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kondisi sumber daya pertanian kita ini gitu ya. Diisi oleh orang-orang yang sepuh-sepuh, yang tua-tua gitu. Nah, yang muda-muda sedikit. Pertanyaan kita, mengapa petani muda kita ini kok terus berkurang jumlahnya dan sedikit? Jadi ada masalah regenerasi petani yang kita di sini gitu. Nah, kalau saya melihat data statistik juga, rumah tangga petani di Indonesia ini, rumah tangga petani yang menguasai di bawah 0,1 hektar, itu mengalami penurunan hampir 5 juta rumah tangga petani. Rumah tangga petani yang 5 juta tadi hilang, tidak ada. Nah, pertanyaan saya, kemana rumah tangga ini hilang gitu ya? Apakah naik menjadi petani kelas atas yang punya lahan di atas 3 hektar misalnya? Ternyata kalau kita lihat data, rumah tangga petani yang di atas 3 hektar ini naiknya cuma 300.000 rumah tangga, sekitar 300.000 rumah tangga. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu kita kehilangan sekitar 55% rumah tangga petani yang menguasai lahan di bawah 0,5 hektar. Kemana 5 juta rumah tangga ini, 55% rumah tangga ini? Mau membangkitkan semangat generasi muda kita agar mau bertani, coba kita cek dulu gitu. Bagaimana kondisi lahannya, di desa itu tersedia lahan atau tidak, kemudian bagaimana kemudian hitung-hitungan ekonomi kita. Dan juga sekarang kita sudah masuk era agriculture 4.0, bagaimana pemanfaatan teknologi ini bisa membantu gitu ya untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita. Saya kira itu. Nah, ini yang menyebabkan persepsi pemuda kita terhadap pertanian itu seolah-olah pertanian ini kelasnya di bawah. Padahal ya, pertanian ini merupakan instrumen penjaga peradaban kita sebagai manusia. Siapa yang tidak butuh makan, pangan? Kita semua butuh itu, dan itu lahir dari pertanian yang bagus. Mungkin kalau misalnya budaya, emang dari dulu kita itu menuruti aturan nenek moyang secara pertanian konvensional. Ya mungkin harus ada tunjangan dari pemerintah atau apa ya, bantuan-bantuan apa dari sejenis pupuk atau teknologi pertanian untuk mengembangkan pertanian pemuda yang lebih canggih lagi dan berteknologi gitu. Apa ini Kang di sini Kang? Kegiatan di sini ya paling kita budidaya sayuran, kan di sini kan petani itu monoton, hanya di bidang padi gitu kan. Saya ini di budidaya ini saya mulai menanam sayuran gitu. Untuk apa ya namanya, kita harus jadi jelang waktu untuk tanaman padi kita menanam ini buat harian gitu. Ya emang itu kan emang udah tradisi, aturan-aturan dari nenek moyang itu, cara budidaya itu seperti itu. Cuman sekarang itu harus mindsetnya berubah, karena sekarang itu petani model contohnya petani padi itu tidak sesubur dulu tanah kita itu, Mas. Kan sekarang Indonesia itu tanahnya udah mulai ya sakit, terlalu banyak pupuk-pupuk kimia gitu. Jadi
tekstur tanah di kita itu udah ke bahasanya asam lah. pH kita paling kalau di Kabupaten Karawang cuma 5,5, bahasanya sakit tanah tuh Mas. Kondisi sekarang bendungan karet ini kan pecah, sobek Kang, jadi tidak berfungsi lagi untuk mengairi pesawahan. Dan ya intinya kalau di musim kemarau petani itu sangat membutuhkan bendungan karet ini untuk mengairi luas lahan sawah sekitar 700 hektar dan tambak sekitar 300 atau setotalnya lah 1000 hektar mah ada lah untuk kebutuhan tambak dan petani. Petani ya bahasanya ya sedih lah karena dia tuh gagal panen terus. Dampaknya karena pengairannya kurang, tidak terpenuhi dari hulu itu, tidak terpenuhi lewat irigasi itu tidak terpenuhi, jadi pas bendungan karet ini rusak, petani banyak yang gagal. Kalau rotasi tanam memang saya sekarang mulai di rotasi tanam Pak. Kenapa saya ke petani mengajak untuk rotasi tanam? Jadi kita itu jangan monoton terhadap padi dan padi. Kita diseling dengan palawija atau hortikultur untuk mengurangi siklus hama dan penyakit. Agar si tanaman itu tetap stabil, jadi si hama itu tidak berkembang lagi Pak. Kita harus rotasi tanaman itu seperti itu Pak. Jangan padi-padi, harusnya padi palawija, padi palawija. Salah satu kabupaten yang merupakan strategis dari industri gitu kan, banyak pemuda-pemuda yang lebih cenderung tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan di sektor industri seperti sebagai pabrik, proyek dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi salah satu faktor penyebab regenerasi petani-petani di Indonesia itu berkurang, terutama di daerah Karawang itu sendiri gitu kan. Kita negara Indonesia sebagai negara agraris gitu kan harus bisa memanfaatkan potensi yang ada. Nah, kemudian yang jadi permasalahan adalah akses pasar. Nah, bagaimana kemudian ketika para petani ini memiliki produk hasil pertaniannya, mereka masih terpaku kepada tengkulak-tengkulak yang ada. Ya mungkin kan saya waktu itu dipercaya sama keluarga memegang BUMDes, saya sebagai sekretaris itu. Saya juga kan lulusan sarjana pertanian gitu. Makanya saya sekarang mulai mengembangkan potensi di desa itu di bidang pertanian. Sekarang kemarin situ saya sudah tanam melon dan melon itu sehingga jadi viral. Terus sekarang kita progresnya ke agrowisata. Agrowisata Pak. Iya. Salah satu inovasi yang memang kami dan teman-teman pemuda di Desa Muara sudah mulai menginisiasi itu adalah terkait dengan pembentukan komunitas petani muda Desa Muara. Itu sedang berjalan dan mudah-mudahan kedepannya bisa terlaksana gitu kan, secara resmi, secara legitimate kita mempunyai legitimasi dari katakanlah dari pemerintahan desa setempat, Desa Muara dalam hal ini untuk menjadi komunitas petani muda. Nah, kemudian kita di sana akan berpikir dan akan menginisiasi bagaimana seharusnya petani muda itu bekerja. Kita berpikirnya ini tidak hanya dari masa penanaman hingga panen saja gitu kan, tetapi pasca panen juga harus kita pikirkan hingga menjelang penanaman kembali. Artinya dalam konsep seperti itu kita untuk hariannya pun kita akan dapat bagi para petani-petani. Mengapa yang menanam itu yang miskin? Ini problem berat kita. Sedangkan yang tidak menanam itu malah yang mengambil keuntungan. Misalnya mereka yang bermain di tengah ini, di tengah rantai tata niaga produk pertanian, middleman kita sebut. Ini yang membuat apa istilahnya harga pertanian itu menjadi jatuh. Jadi petani muda kita ini enggan bertani karena itunya. Karena mereka melihat kok yang menanam malah yang miskin, yang jual malah yang kaya. Ini butuh
political will dari negara. Kita butuh kebijakan negara yang memperhatikan ini. Saya beli pupuk murah, nanamnya susah. Belum lagi ini perubahan iklim yang luar biasa juga terjadi di bumi ini loh. Begitu hasil panen dijual harganya murah. Ini terus kita mau bicara, mari generasi muda kita bertani. Saya kira ini sangat sulit sekali. Singkat kata, saya mau bilang kita butuh political will dari negara untuk melindungi pertanian kita. Saya mengkhawatirkan kalau misalkan generasi petani-petani muda tidak ada. Mungkin kayak model pembangunan kayak gedung-gedung tinggi gitu kan. Pembangunan itu ya mungkin merajalela. Kalau kita sebagai petani anak muda itu dihilangkan ya mungkin ya pembangunan itu akan merajalela. Kalau kita sebagai anak muda itu kita harus semangat di bidang pertanian. Iya, kita itu sebagai petani-petani muda gitu, kita harus ada model kayak pemerintah itu harus setiap mendukung penyediaan pupuk atau penyediaan traktor gitu untuk teknologi kami di lapangan untuk bersemangat sebagai petani. Kalau mau disebut negara agraris, kalau tidak itu ya mungkin negara Indonesia nggak bakal disebut negara agraris kalau pertanian disingkirkan. Jangan sudah nyemplung gitu. Kita jangan Diem Iya. baik. diem Iya, baik. makanya kita tuh harus sering berkomunikasi gitu biar solid gitu kan. Iya, biar kita terus ayo kita berjuang bersama gitu kan. Mungkin saya mendidik petani-petani anak-anak di sini, anak muda yang mau mengikuti saya di bidang pertanian. Saya mikir gini, kalau jadi petani itu mulia. Kita itu sebagai pejuang pangan di Indonesia. Karena petani itu apa? Penyangga tantangan negara Indonesia. Jadi makanya kita itu kalau misalkan kita yang petani-petani sekarang tuh setengah tuh Pak, 50 tahun ke atas. Siapa lagi yang ngolah lahan kalau bukan kami petani muda. Dan saya mendidik itu bukan karena petani itu kotor. Kita juga sekarang mulai menggerakkan di lahan darat, perkebunan, hortikultur gitu. Di buah-buahan, melon juga gitu Pak. Jadi anak-anak itu pada semangat gitu. Karena perputarannya hortikultura itu lebih cepat dibandingkan padi Pak. Cash flow-nya 40 hari kita bisa panen. Ini kan alhamdulillah kan kita sudah melanjutkan lagi ya. Untuk kegiatan BUMDes sendiri kemarin kan kita alhamdulillah dengan adanya melon cukup ya viral di lapangan ya Kak Ramdan ya. Iya betul. Ini sangat-sangat berpotensi untuk kedepannya untuk meningkatkan PADS desa juga dan untuk merekrut dan pemberdayaan anak-anak muda kedepannya supaya ikut kerja kan gitu kan ya. Jadi mulai sekarang ke depan tolong ya rekan-rekan BUMDes, pengurus BUMDes deh, tolong digalakan lagi untuk ketika memang masih memungkinkan anggarannya, tolong segera ditingkatkan lagi untuk sarana prasarana supaya ketika nanti pas musim panen akan datang, musim melon, kayak para pengunjung tuh merasa nyaman gitu dengan fasilitas yang ada gitu kan ya. Ada ya. Dan kebetulan di sini di desa kita BUMDes yang memang yang sedang kita tekuni yaitu BUMDes farmingnya itu di perkebunan gitu kan ya. Alhamdulillah kemarin juga di perkebunan melon ya hasilnya juga alhamdulillah diterima oleh masyarakat juga gitu. Untuk memberikan mindset terhadap anak-anak muda supaya lebih cenderung untuk tinggal di desa dan mengembangkan sumber daya alam yang ada di desa, yaitu kita memberikan contoh dulu Kang, karena ya mungkin bukan hanya pemuda di sini, pemuda yang lain juga sama, mungkin berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dengan instan gitu kan ya. Nah, makanya kita memberikan contoh bahwasanya tanpa harus di pabrik pun ketika kita mengembangkan usaha sendiri bareng-bareng dengan cara yang benar, justru juga menghasilkannya akan berhasil lebih besar lagi gitu menghasilkannya gitu kan ya. Karena mereka cenderung lebih suka keluar karena mereka belum tahu caranya, bagaimana cara mengolah sumber daya alam yang ada sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang besar gitu kan ya. Potensi dari perkebunan yang sedang kita lakukan di sini ya cukup besar sih kedepannya ketika memang berjalan bisa sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan ya. Apalagi selain di bidang potensi perkebunan
itu kita juga konsep tempat perkebunannya sehingga bisa layak digunakan sebagai tempat agrowisata, juga sebagai tempat wisata edukasi ke depannya, harapannya seperti itu. Kita memang harus melakukan rebranding ya, rebranding, membangun image bahwa pertanian ini selain keren, dia sangat penting, very important. Pertanian ini sangat penting. Dan bisnis pertanian tidak akan rugi. Karena selama semua orang masih makan, selama semua orang masih butuh hidup, energinya ini, dan makan itu dihasilkan dari proses agriculture, kebudayaan agri ini bertanam, bercocok tanam, saya kira pertanian masih menjadi bisnis yang diperlukan. Kalau kita geluti itu, kita butuh kesabaran, kita butuh proses dari kecil sampai tanam. Alhamdulillah saya, ya penghasilan saya juga lebih dari karyawan. Saya terjun di lapangan itu, jadi petani itu. Jadi makanya saya itu sekarang sebagai contoh, saya di desa itu bahwa saya tuh sekarang budidaya sayuran atau padi atau apa ya, saya tuh tidak kelaparan, saya itu masih mampu membeli apa. Yang lain misalkan karyawan beli mobil, ya saya mampu, masih bisa. Saya kira memandang pertanian ini mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Ya, pertanian ini harus dipandang secara holistik, tidak hanya parsial. Jadi mempromosikan, wahai pemuda, ayo mari kita bertani, itu oke. Tetapi bagaimana kebijakan kita untuk menjaga lahan pertanian ini agar tetap ada? Selain ada, produktif dan menghasilkan. Gitu. Jangan sampai hanya pemudanya yang disemangati untuk bertani, tetapi lahan-lahan terkonversi menjadi non pertanian.